Permata. Dan sama sekali lagi nih Shay, pasti mereka cuma jawabnya dalam hati. Itu lagi ya. Shalom berjuang Permata. Selamat bergabung di PA Permata Sektor Tesalonika, Rumbun Simpang Awas Binjai. Sabtu 16 Mei 2020 dengan tema Who's Next yang diambil dari 1 Tawari 29 ayat 20 sampai 30. Jadi di sini teman-teman kami sangat berharap semua teman-teman di rumah dan setiap keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat dan tetap dalam berkat lindungan dari Tuhan ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan. Oke, sebelum kita masuk ke ibadah kita akan bernyanyi lagu kita pertama, Engkaulah Raja atas dunia. Tuhan untuk kasih dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan renungan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan yang disampaikan Pertua kita, Pertua Edi Purnama Ginting, kita bernyanyi sampai akhir hidup.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulialah namamu ya Allah Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, dan Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu melalui PA Permata di tengah-tengah rumpun gerejamu GBKP Simpang Awas Binjai ini. Engkaulah yang menemani kami Bapa. Engkau yang memberikan kepintaran yang berasal dari Engkau, agar firman-Mu yang sampai pada kami hari ini itu boleh kami pahami, boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga akhirnya firman-Mu ini boleh menjadi pegangan kami untuk menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dan anak-Mu yang Kau pakaikan menyebarkan firman-Mu pada hari ini, Engkau juga yang mengurapi, agar semua yang disampaikannya berasal dari Engkau dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Permata Simpang Awas yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini itu adalah Who's Next, dengan renungan diambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30. Ini kami bacakan dari sini. 1 Tawarik 29 ayat 20 hingga 30. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaat itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja, dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak Raja Daud, mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel, dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai tidak memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, lihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya, dari keadaan zaman yang dialaminya
dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Sampai di sini firman Tuhan. Shalom. Ya, kita bersuka cita ya, masih bisa berkumpul walaupun kumpulnya di rumah kita masing-masing, melaksanakan PA minimal virus COVID-19 tidak membuat kita kehilangan pengharapan ya. Virus COVID-19 tidak sampai mematahkan semangat kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan kita. Karena memang di situasi yang seperti ini, inilah memang yang harus kita lakukan ya. Tetap bersekutu dengan Allah Bapa kita, karena tanpa persekutuan dengan Tuhan maka kita tidak akan pernah mampu melalui situasi seperti saat ini. Adik-adik Permata yang dikasihi Tuhan, seperti yang kami ungkapkan di awal tadi, tema kita adalah Who's Next. Tujuan PA kita pada malam ini agar Permata GBKP mampu menjelaskan proses regenerasi sesuai dengan teks. Lalu yang kedua, agar Permata GBKP mampu melakukan proses regenerasi dalam kepengurusan Permata. Sebelumnya, pernah nggak kalian bertanya, siapa sebenarnya masa depan gereja? Isengenda masa depan GBKP. Pernah nggak kalian menyadari sebagai Permata maka kepeken kam kerina si jadi masa depan GBKP? Mau jadi apa GBKP ini? Mau dibawa kemana GBKP 10-15 tahun yang akan datang? Ini tergantung kepada Permatanya. Permata merupakan salah satu generasi GBKP. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengapa penting regenerasi ya. Mengapa kita sangat membutuhkan yang namanya regenerasi. Kalau kita berbicara masalah sebuah kelompok seperti Permata, sebuah lembaga ya, apapun itu, maka kelompok tersebut, lembaga tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya adalah lead pemimpinnya. Sebuah kelompok tidak akan bisa melaksanakan apa yang diharapkannya kalau tidak punya pemimpin. Atau si lebih ngerinaka kerina si libas kelompok enda merasa pemimpin. Kakak si luar biasa nakel. Ya. Kerina kita menganggap diri kita adalah pemimpin, sehingga pada akhirnya pribadi-pribadi yang berada di kelompok tersebut menginginkan katana makana ilaksanakan. Bagi kuan-kuan kalak karo katana makana kata. Ini bila ini yang terjadi, maka alamat kelompok tersebut pasti akan mengalami kekacauan. Ya. Penungkunan Gundari Manbanta, bancingnya Krina jadi pemimpin. Ini nanti akan terjawab di bagian berikutnya. Ya. Permata yang dikasihi Tuhan, kitab 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30 ini merupakan cerita ya, gambaran perjalanan akhir kepemimpinan Raja Daud di Israel. Ibas kitab sada Tawarik, nah di bahasa Karona sada kronika nina, ya. Enda merupakan gambaran bagaimana Raja Daud mengakhiri kepemimpinannya. Ya. Dan satu yang dicatat dalam hal ini adalah ternyata Raja Daud merupakan raja yang paling sukses ya dalam
keturunan, dalam keberadaan bangsa Israel. Kenapa? Kita kan ibas masa kepemimpinan Raja Daud, bangsa Israel mengalami kejayaan yang luar biasa. Mereka mampu mengalahkan bangsa manapun. Dan yang menjadi tolok ukur keberhasilan Raja Daud adalah dia mampu membuat regenerasi, ya. Artinya setelah dia kepemimpinannya berakhir, tongkat kepemimpinan kerajaan Israel tetap bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah menciptakan generasi berikutnya untuk memimpin bangsa Israel, yaitu anaknya Raja Salomo. Jadi penungkulan Gundari uga situasinya bas kita. Kami mencatat ada beberapa ciri pemimpin yang dikatakan berhasil, ya. Ciri pemimpin yang berhasil, yang pertama adalah mampu mengarahkan orang yang dipimpinnya agar bekerja guna mencapai tujuan yang ingin diraih oleh kelompok tersebut. Seorang pemimpin wajib mampu mengarahkan para stafnya, para anggotanya, orang-orang yang dipimpinnya bekerja untuk mendapatkan tujuan yang ingin diraih. Nah, agar pemimpin tersebut berhasil, maka seorang pemimpin mau tidak mau, suka tidak suka, harus memiliki visi dan misi yang jelas, ya, serta dapat dipahami oleh orang yang dipimpinnya. Permasalahan Gundari bas kena permata uga kepemimpinannya. Apakah pengurus memiliki visi dan misi yang jelas? Mau dibawa kemana permata Tesalonika 2 tahun yang akan datang sesuai dengan priorisasi kalian, ya. Mau jadi apa permata Tesalonika di tengah-tengah GBKP Simpang Awas Binjai ini? Apa target yang ingin dicapai? Ulah kari siakap kita nggak punya nggak punya visi dan misi, maka jangan harap, ya. Jangan harap kepemimpinan kita berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ciri pemimpin yang berhasil adalah tongkat kepemimpinannya tetap berjalan dengan baik sekalipun bukan dia lagi yang memimpin, ya. Jadi banyak kejadian kan kesuksesan hanya ada di periode yang satu. Begitu berganti periode, ada masa transisi, dan sayangnya terkadang masa transisinya ini terlalu lama. Yang gokas ada periode kriken masa transisi, nah berarti ada kegagalan, ya. Nah, tema kita pada hari ini berkaitan dengan kita. Uga kam bas permatenga, ya. Apakah ada regenerasi yang disiapkan? 2 tahun bukan waktu yang lama, ya. 2 tahun itu bukan waktu yang lama untuk tingkat sektor dan rumbun. Yang saya tahu priorisasi kepengurusan permata itu adalah 2 tahun, ya kan? 2 tahun. Dan kalian kalau saya tidak salah melakukan pemilihan kemarin 2019, ya, 2019 dan 2021. Ini 2020 pertengahan. Yang harus kalian lakukan di sini adalah memikirkan bagaimana mencapai semua program yang sudah kalian jalankan, sekaligus bersamaan dengan memikirkan regenerasi untuk 2021. Masih lama itu pertua, berapa bulan lagi, berapa setahun lagi adalah, kan gitu kan. Kalau saya tidak salah bulan Juli Agustus kemarin, ya, sekitar bulan Juli Agustus pemilihan di sektor di Rumbun, berarti ada setahun lebih lagi pertua. Slow aja lah. Nah,
rambas virus corona dah rumah kita dekah kap dulu waktu setahun lane go gejap isenge kita kap dulu bayangkan canggo 2 bulan kita dirumahkan. Pernah nggak kita terpikir bahwa hari ini ternyata tanpa kita sadari sudah 2 bulan lebih kita berada di rumah saja. Kata-kata stay at home, rumah saja lebih, ya kan, di rumah saja dulu, itu ternyata sudah 2 bulan berkumandang. Dan saya nggak tahu ya udah berapa lama PA online ini dilakukan, tapi ini pasti sudah juga berjalan hampir sebulan kan. Tidak terasa, waktu ini terus berputar. Dan regenerasi itu bukan perkara yang mudah. Ya. Regenerasi bukan perkara yang mudah. Regenerasi itu butuh proses. Engkai, sebab endai enggo leben siban penungkunan. Masuk kerina kalah jadi pemimpin? Tidak. Ya. Tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Apalagi pemimpin yang punya visi dan misi. Melala si jumpai pas negara antena si jadi pemimpin arkitek-arkitekkan. Ya kan? Arkitek-arkitekkan melala senna jadi pemimpin dia. Ya kan? Arkitek-arkitekkan melala Masana jadi pemimpin dia. Ya. Aku barenda jadi ketua Permata awal-awalnya arkitek-arkitekkan 3 sektor kami, 2 sektor mendukung aku. Makanya aku pasti menang bagi ngakhir. 2 sektor mendukung, ya 1 sektor rimbang mudah. Tapi apakah semua pemimpin punya visi dan misi? Ini yang penting. Ya. Itu makanya saya sampaikan tadi bahwa regenerasi ini sangat dibutuhkan, ya, karena dengan adanya regenerasi kepemimpinan menandakan bila pemimpin tersebut tidak gagal. Permasalahan Bundari, ada banyak pemimpin yang tidak ikhlas dia digantikan, ya kan? Dia sengaja memang tidak menciptakan atau tidak menyiapkan regenerasi. Karena apa? Biar ia kunelanai pagi ia jadi pemimpin, lanai ia jadi pengurus, maka pamurna berhilang, ya. Maka pengaruhnya benih. Lanai banci yang rana ibas kelompok Nah, itu adalah pola pikir yang salah, dan itu adalah pemimpin yang tidak punya visi dan misi sebenarnya. Pertanyaan tema kita pada hari ini ditujukan kepada kalian semua, Permata. Siapa yang berikutnya? Apa yang mau kalian capai? Yang jadi pengurus Permata sektor, setelah jadi pengurus Permata sektor, kemana kelanjutannya? Tapi satu hal yang mau saya sampaikan di sini adalah bekerja menjadi pengurus, ya, di ladang Tuhan itu bukan jenjang karir. Itu bukan jenjang karir. Tapi ini adalah murni pelayanan. Jadi jangan pernah berpikir atau punya cita-cita, aku hari ini jadi pengurus sektor, 2 tahun lagi jadi pengurus Runggun, 2 tahun lagi jadi pengurus klasis. Adilengakin jadi pengurus Permata Pusat dengan aku Jabu. Jangan seperti itu. Itu berarti motivasi kita sudah tidak benar. Ya. Sudah tidak benar. Menjadi pemimpin, menjadi pengurus, terlebih di ladang Tuhan seperti ini, di lingkungan gereja, itu bukan jenjang karir. Ya, itu bukan jenjang karir. Jangan pernah berharap, wah, sebuah titik puncak dari kepengurusan itu adalah ketika nama kita ditorehkan menjadi salah satu jajaran pengurus Permata Pusat. Ingat, pelayanan tidak membutuhkan jabatan. Ya. Labo kamu harus jadi pengurus makana banci melayani. Tetapi ketika memang kesempatan itu ada, ya silahkan. Ya. Ingat, menjadi pengurus, ya, itu jadikanlah panggilan pelayanan kita, bukan panggilan ambisi. Olah siban jadi sebuah prestise, ya, mengejar prestise. Wah, bangga tuh jadi ketua Permata nih ngene, memang lain kaki nanamna jadi ketua Permata nih ngene. Tapi jangan pernah
itu jadi sebuah perayaan. Olah Eikel jadi perayaan. Kenapa? Seorang pemimpin yang tidak takut kehilangan pengaruh, itulah pemimpin yang sejati sebenarnya. Jadi seperti Raja Daud tadi, ya, dia mempersiapkan Salomo, ya. Dan dalam proses dia mempersiapkan Salomo ini, dia bukan KKN, tidak ya, bukan KKN. Raja Daud memilih Salomo, tapi ini semua sudah melalui proses. Dia mendoakan, ya, dia berkonsultasi dengan Tuhan, isi ngekap nasi pas, dan ternyata pilihan Raja Daud juga direstui oleh Tuhan, ya. Dan kita lihat bahwa ternyata Raja Daud tidak kehilangan pengaruh. Justru karena persiapan yang dilakukan, ya, persiapan yang dilakukan oleh Raja Daud, maka Raja Salomo mendapatkan kemudahan dalam memimpin bangsa Israel. Perpulungan permata sini kelengi Tuhan, dalam sebuah regenerasi, seorang pemimpin harus menyadari ada dua hal yang harus dimilikinya agar mampu menciptakan regenerasi ini. Yang pertama, membentuk karakter pemimpin yang semakin jelas dan kuat dalam diri calon yang dipilihnya. Lalu yang kedua, menanamkan visi dan misi yang jelas, ya, sehingga calon penerusnya tersebut juga memiliki visi dan misi yang tidak jauh berbeda dengan yang digantikannya. Ya, ini yang menjadi hal yang sulit sekali di permata kita. Ya. Ini bukan perkara yang mudah. Kita belum menemukan sebuah sistem bagaimana agar pengurus permata di rumbun kita, di sektor kita ini benar-benar punya visi dan misi yang jelas untuk permata. Menjadi pengurus bukan karena Yamin, ya kan? Lanai si deban necio, kamlah gia. Nggak ada lagi yang ini, Rinda, ya kan? Nggak ada lagi Shirley atau Milen. Udahlah. Sehingga pada akhirnya terpilihlah jadi pengurus. Bukan karena panggilan pelayanannya tadi, tapi dari dorongan. Kalau dari dorongan orang, ini yang berbahaya. Ya. Kenapa? Karena ketika dia melenceng, dia punya pembelaan diri. Waktu itu pun kan kalian yang milih aku, bukan aku yang mau. Siapa suruh boleh milih aku? Nah, itu pembelaan kan. Tapi kalau memang kita menjadikan pengurus, kita menjadi pemimpin itu karena panggilan, ya, dan itu memang direstui Tuhan, kita pasti mampu menjalankannya. Jadi mankam agi-agi kami permata ini tema, ya, bukan kebetulan, walaupun periodisasi kalian masih ada 1 tahun lagi, tapi sebenarnya ini adalah kata persingkat. Kata persingkat mankam kerina permata simpang awas binjai. Siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian, ya, karena bisa saja periode berikutnya kalian yang terpanggil untuk menjadi pengurus. Kalian yang terpanggil untuk memimpin permata kita, baik di tingkat tingkat sektor maupun tingkat rumbun. Tapi ingat, doakan itu. Karena tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Tapi kalau memang dipilih Tuhan, ya, Tuhan yang pilih, Tuhan yang pakaikan, maka Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk menjadi pemimpinnya. Endam banci turikan kami, pesah kami, alu harapan, siapkan diri kita menjadi pemimpin, ya, minimal sekarang ini di lembaga kategorial permata. Mari siapkan diri kita, karena bisa saja periode berikutnya kita yang terpanggil untuk menjadi pemimpin. Amin. Mari ras kita berdoa kita. Tuhan di bata, Bapa kami setinggal di bas kerajaan surga. Dikatakan kami bujur man bandu Bapa, kata andu musuh man kami.
Ajar rindu kami, gelana banci pakaikan kami, katan wenda, janah kamu tetap sinemani kegeluhan kami. Enda pengharapan kami, ibas gelar Yesus Kristus, roh kami ngatakan bujur manbanu. Amin. Terima kasih untuk tertua kami yang telah menyampaikan firman-Nya pada hari ini. Ya, dan kita juga berharap ya kan di saat periodisasi nantinya di 2021 itu orang-orang yang terpilih itu semua memiliki panggilan pelayanan dari dalam hatinya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita bernyanyi pertolonganmu. Kita masuk di doa syafaat. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami ucapkan atas setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur walaupun di tengah pandemi yang sedang mewabah Tuhan, Kau tetap masih menyertai kami Bapak. Bapak, kami sungguh bersyukur buat kebaktian yang boleh berlangsung Tuhan di sini. Kami bersyukur
buat kami masih bisa mendengar firman-Mu ya Bapa. Bapa, di sini kami berdoa buat Serayandu Tuhan yang telah mengambil bagian dalam menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mertua kami Bapa, berkati pelayanannya, berkati juga kesehatannya Bapa. Kau juga yang memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya Tuhan dia tetap semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Semakin banyak orang mendengarkan firman daripadanya saja Bapa. Bapa juga yang selalu urapi dia. Bapa, kami juga berdoa buat Nora Tuhan yang di rumah menjadi pendamping Serayandu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang mampukan dia untuk menjadi ibu yang mengayomi keluarga Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak di tengah keluarga Tuhan. Kau yang memberkati setiap tumbuh kembangnya Bapa. Kiranya juga Kau memberkati persekolahan, dan juga Tuhan yang tambahkan hikmat juga ke tengah-tengah adik-adik kami ini Tuhan. Dan pada saatnya nanti Tuhan boleh juga pakai adik-adik kami ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami serahkan keluarga ketua kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Bapa, di sini kami juga berdoa buat orang tua ataupun saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mengalami kelemahan daging. Di sini ada Bapak Ranjit Ginting, Bapak Juventus Pelawi, Bapak Calvin Sembiring, Bapak Bella Sembiring, Nande Putri Bruparo, Bolang Irma Surbakti, Nande Tiranika Berusino Haji, Bapak Mary Ginting, Nande Elizabeth Bru Bukit, Nande Jenny Bru Barus. Tuhan, orang tua kami ataupun saudara-saudara kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kau yang memberkati setiap obat yang mereka minum, Kau yang memberkati setiap lawatan keluarga yang diberikan Tuhan. Kiranya semua ini membantu dalam pemulihannya saja Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang atau saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya saat ini Tuhan, yang juga mengalami kelemahan daging. Kiranya Tuhan tetap menyertai, sakit menahun, dirawat di rumah sakit, ataupun semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kiranya pada saatnya nanti juga Tuhan mereka dapat sembuh dan memuliakan nama-Mu saja. Bapak, kami juga berdoa buat pandemi COVID-19 yang tengah mewabah Tuhan. Kiranya Bapak yang tetap sertai tiap-tiap kami di sini Bapak, agar terjauh ya Tuhan dari pandemi ini Bapak. Kiranya kami juga mendapat hikmat daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan di saat pandemi seperti ini Bapak. Bapak yang tetap sertai kami, jagai kami ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat orang-orang yang telah terinfeksi positif COVID-19 Bapak, di mana pasti mereka sangat putus asa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menguatkan hatinya, Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka ya Bapak. Kau yang menyertai mereka Tuhan, kiranya obat yang diberikan juga dapat membantu pemulihannya. Tuhan juga yang memberikan penghiburan yang sejati, agar mereka bisa sembuh dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga di sini berdoa buat tim medis Tuhan, yang ikut melayani setiap orang-orang yang terinfeksi dalam virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Bapa yang menyertai mereka, sertai dokter, perawat Tuhan, siapapun yang mengambil bagian di dalam tim medis Tuhan, agar mereka juga dapat terlindung dari pandemi ini Tuhan, dan dapat menolong orang-orang lebih banyak lagi ya Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa buat peran pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemulihan dan pencegahan COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap sertai pemerintahan kami Tuhan. Kiranya takut akan Engkau juga Tuhan ada pada mereka, sehingga Tuhan apapun yang harus dilakukan pemerintah Tuhan maksimal dilakukan, disalurkan kepada masyarakat ya Bapak. Bapak, kami juga di sini berdoa buat regenerasi pengurus Permata Simpang Alas Binjai di tahun 2021. Kiranya Tuhan Kau juga yang menyiapkan Tuhan anak-anak-Mu yang memiliki panggilan dari hatinya untuk melayani Engkau ya Tuhan, agar setiap firman-Mu ya Tuhan, agar setiap apapun pelayanan yang dilakukan Tuhan, dengan sukacita mereka melakukannya Bapa, dan itu semua untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat Permata yang dalam masa pendidikannya, kiranya Tuhan tetap sertai teman-teman kami Permata Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya pendidikannya boleh lancar, hikmat, kepintaran juga Kau tambah-tambahkan kepada mereka ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat Permata yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati teman kami ini Tuhan, dan pada saat yang tepat nanti Tuhan yang memberikan pekerjaan yang sesuai dengan yang keterampilan yang dia punya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat Permata yang sedang mencari teman hidup. Kiranya Tuhan yang menyediakan
teman hidup yang sepadan, yang seiman bagi teman-teman kami ini ya Bapak. Bapak juga di sini kami berdoa buat PA online minggu depan yang dibawakan oleh Permata Nazaret. Kiranya Tuhan yang memberkati pengurus Nazaret dalam mempersiapkan setiap keperluan untuk PA online ini Tuhan, dan Tuhan menyertai Tuhan dalam semua perangkat acara, pembicara juga Tuhan yang memberkati. Bapak, kami juga berdoa di sini untuk pelayanan pertua ataupun emeritus, pertua diaken emeritus, pengurus kategorial tingkat rumpun dan sektor. Kiranya Tuhan setiap pelayanan bisa dilakukan secara maksimal walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini Bapak, dan Tuhan juga tetap sertai setiap seraian-seraian dunia Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat keutuhan dan ketenteraman NKRI. Kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah. Kiranya mereka juga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau juga Bapak, dan keutuhan dan kerukunan NKRI juga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, di mana kami sangat beragam, namun Tuhan kami sangat mencintai Indonesia, dan kiranya Bapa juga yang tetap menyertai negara kami ini ya Tuhan. Di atas segalanya ya Bapa, kami tidak luput dari salah dan dosa. Kami mohon ampun ketika kami mendukakan hati sama kami Tuhan, mendukakan hati Engkau Tuhan, agar setiap berkat dan karunia yang Engkau sampaikan kepada kami tidak terhalang karena setiap pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Jangan rencana kami yang jadi Tuhan, tapi rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah PA kita. Kita bernyanyi lagu tema kita, Bersekutu Denganmu.
kita hari ini, mari ras kita toto bagi nggoy jari Tuhan, minta lagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, belarang duit pebadi amin, rahmin kirajanmu, selahmin pratendu idonienda bagi di surga. Berikan man kami akan cukup ibaswari sendahenda, alami salah kami, bagi ini alami kami salah kala pak kami. Olamin ibawa kami kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sebab kamu kapsimada kinajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Ya, PA kita sudah selesai. Di sini kami akan membacakan umum, yaitu aksi donasi Permata Simpang Mas Binjai. Jadi teman-teman bisa mengirimkan donasi untuk donasi ke Permata Binjai yang nanti akan disalurkan buat orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Jadi ini ngirim uangnya kemana? Jadi nanti teman-teman bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini, OVO, atau nanti di nomor telepon yang ada di bawah ini. Nah, sekarang kita mau merayakan teman-teman kita yang sedang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Jadi kita mau menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun.